Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah singgah di channel Klip 17. I.O. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Samantha yang berusaha bertahan hidup di tengah polusi udara yang menyelimuti bumi, serta mencoba mencari cara agar manusia bisa bertahan. Jika teman-teman merasa review kali ini tidak mempengaruhi porsi cerita terhadap film, silahkan tonton dan nikmati video ini, karena pada hakikatnya konten review atau rekap alur cerita film pasti berisikan spoiler yang tentunya akan mengurangi nilai estetika dari film itu dibandingkan teman-teman menontonnya secara penuh. Tanpa berlama-lama, inilah film I.O. Film dibuka dengan memperlihatkan planet bumi dari kejauhan, planet yang sudah terpapar polusi udara. Orang-orang meninggal dalam tidurnya dikarenakan polusi tersebut. Ratusan pesawat pengangkut manusia yang masih selamat bermigrasi ke planet lain yang dirasa aman. Misi ini disebut Exodus. Di suatu tempat, seseorang dengan perlengkapan oksigennya berjalan di atas deretan pipa dan mengambil bagian dari pipa tersebut untuk digunakan kembali. Belum sempat ia beranjak dari tempat itu, ia melihat makhluk hidup seperti populasi telur nyamuk yang dapat bertahan di tengah polusi udara. Ini suatu hal yang langka. Ia pun langsung mengambil beberapa sampel telur itu untuk dijadikan penelitian. Polusi udara yang melanda daerah itu menyebabkan banyak warga yang kehilangan nyawanya, sehingga tampak bangunan-bangunan tidak terawat, kendaraan berserakan, kota itu seperti kota mati. Di tengah perjalanan, oksigen yang ia gunakan mulai menipis. Ia bergegas menuju kendaraannya untuk mengisi kembali oksigen, lalu ia meninggalkan daerah itu, menuju perbukitan tempat ia tinggal. Perbukitan itu memiliki kualitas udara yang lebih baik, setidaknya masih layak untuk ditempati. Sesampainya di rumah, Sam, begitu sapaannya, langsung membersihkan diri. Ia mengabari pacarnya yang bernama Elon. Mereka berkomunikasi melalui email. Sekarang mereka terpisahkan. Elon sudah berada di planet lain. Planet itu menyerupai bumi, sumber dayanya cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang berada di sana. Namun berbeda dengan Sam, ia tetap dengan pendiriannya bahwa bumi tidak sekarat, tapi sedang memperbaiki diri. Hal inilah yang menguatkan tekadnya untuk tetap berada di bumi. Sam adalah anak dari seorang profesor bernama Dr. Harry Walden. Ayahnya sudah kehilangan nyawa akibat polusi itu, dan sekarang Sam melanjutkan penelitiannya. Ia mengambil seekor lebah, memasukkannya ke dalam botol, lalu memindahkan dan memberi udara yang mengandung amoniak. Lebah itu pun tidak bisa bertahan. Percobaan Sam kembali gagal. Elon membalas email yang dikirimkan Sam. Ia bercerita bahwa planet yang ia tempati jauh lebih baik dari bumi, serta mengajak Sam untuk ikut eksodus selanjutnya agar mereka bisa bertemu. Selain seorang ilmuwan, Sam juga memiliki ketertarikan akan seni. Ia sangat merindukan museum seni, tempat yang biasanya ia kunjungi sebelum polusi itu melanda. Rekaman Dr. Walden terdengar melalui radio untuk mengingatkan manusia yang mengalami masa di mana bumi sedang memperbaiki dirinya, meyakinkan dengan perkataannya bahwa manusia harus beradaptasi dengan keadaan alam agar bisa selamat. Sam mengambil beberapa sayuran untuk ia konsumsi, mengamati planet I.O. yang berada jauh dari bumi dengan menggunakan teleskopnya. Ketika sedang menonton, Sam menerima email dari Elon mengatakan bahwa terdapat planet lain yang hampir menyerupai bumi, tapi mereka butuh waktu 10 tahun untuk sampai di sana. Planet yang mereka sebut sebagai Proxima b. Belum sempat Sam membaca keseluruhan email, tiba-tiba layar monitornya mati. Sam bergegas untuk mencari monitor baru. Motor MVP-nya pun melaju menuju kota. Ia berhenti di sebelah perpustakaan, mengambil sebuah buku metodologi serta monitor yang terpasang di sana. Ia terus melaju, dan sesampainya di rumah, udara kotor yang mengandung amoniak sudah sampai di perbukitan. Hal ini dibenarkan dengan indikator api yang dipasang Sam di depan rumahnya. Api itu menunjukkan warna kebiruan, yang artinya udara di sekitar sudah tercemar serta bisa menyebabkan kematian. Ruang penelitian.
yang selama ini ia gantungkan harapan akan keberlangsungan ekosistem bumi yang baru telah hancur. Segera ia menutup rapat rumah dengan alat seadanya. Akibat dari kondisi tersebut, Sam terpaksa menggunakan oksigen di dalam rumah. Ia menerima email dari Elon yang mengatakan bahwa dalam waktu 4 hari ke depan akan ada kapal yang akan mengangkut manusia ke planet Io. Elon menyuruh agar Sam ikut eksodus kapal selanjutnya. Sam tidak membalas pesan itu. Ia tertidur dan bermimpi sedang berada di tepi pantai yang indah. Ia tidak sadar melepas masker oksigen. Beruntung polusi itu sudah hilang. Sam terselamatkan. Melihat beberapa peralatannya hancur, ia sangat marah. Sam menceritakan kepada Elon apa yang sudah ia alami beberapa hari ini dan juga mengatakan bahwa oksigennya tidak akan cukup untuk sampai di landasan pesawat dan ikut ekspedisi eksodus 4 hari lagi. Ketika Sam berada di luar, ia melihat balon udara mendekat dan berhenti tepat di depannya. Seorang pria keluar dari sana. Namanya adalah Mika. Ia datang bukan tanpa alasan. Suara Dr. Harry Walden yang ia dengar di radio memberikannya harapan akan kehidupan di bumi. Sam memberikannya segelas air. Walaupun terlihat keruh, air itu bersih, hasil saringan pasir dan arang. Mika dipersilakan masuk ke dalam rumah. Sam tidak memberitahu kebenaran dan mengatakan bahwa Dr. Walden sudah lama pergi dan belum pulang berhari-hari. Ia pun mengatakan bahwa dirinya adalah asisten Dr. Walden. Ketika sedang menikmati makan, Sam menanyakan kepada Mika bahwa ia sangat ingin pergi ke laut, sekedar menikmati suasana pantai dan menghirup udara segar. Namun Mika menyangganya dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang tersisa di laut. Mika sudah berada di ruangan kerja Sam. Ia terkejut mendengar suara yang selama ini ia dengar dari radio adalah rekaman Dr. Walden. Sam mengatakan bahwa rekaman itu harus terus diputar selama Dr. Walden pergi karena itu adalah sebuah protokol darinya. Akibat dari badai udara yang mengandung amonia beberapa hari yang lalu menyebabkan pembangkit listrik milik Sam hancur. Ia meminta bantuan Mika dan Mika berhasil memperbaikinya. Obrolan di antara mereka sudah terasa dekat, walaupun mereka baru beberapa hari bertemu. Sam mengatakan kepada Mika bahwa ia memiliki kekasih yang berada di planet Io. Begitu juga dengan Mika, mengatakan anak dan istrinya sudah kehilangan nyawa saat badai itu datang. Di sini Sam mulai jujur kepada Mika bahwa Henry Walden adalah ayahnya. Bukannya marah, Mika justru terkejut lalu tertawa. Sam menunjukkan video Lucy, seekor babi yang mampu bertahan di tengah polusi udara dengan tingkat amonia yang tinggi. Walaupun akhirnya hidup Lucy tidak bertahan lama. Lalu, video itu memperlihatkan Dr. Walden yang berpendapat bahwa manusia diharuskan berjuang untuk dunianya agar menjadi layak huni kembali. Keesokan paginya, ketika Mika berada di ruangan Dr. Walden, ia menemukan fakta bahwa ibu dari Sam meninggal dikarenakan Dr. Walden menahannya di ruangan itu. Mika mencoba menanyakan hal itu kepada Sam, namun Sam tak mau bercerita lebih. Ia sempat menangis. Tepat di atas bukit, Sam dan Mika mengunjungi kuburan Dr. Walden dan istrinya, sembari mengutarakan niat untuk membawa Sam ikut bersamanya menuju eksodus menggunakan balon udara itu. Awalnya Sam sempat ragu, namun akhirnya ia mengiyakan. Tak lupa Sam memberi kabar kepada Elon pacarnya bahwa ada seseorang yang datang menggunakan balon helium dan mengajaknya pergi ke eksodus planet Io dan mereka akan segera bertemu. Sam mengambil dan mempersiapkan beberapa barang yang mungkin saja berguna saat dalam perjalanan. Ketika Mika berjalan, ia menemukan seekor lebah yang mampu hidup di luar sana. Awalnya ia cukup senang lalu mengajak Sam untuk melihat kondisi lebah itu. Sam sepertinya tidak mau berharap lebih seperti yang pernah ia alami bersama Lucy, babinya, dan mengatakan bahwa itu tak berarti apa-apa, bukan pertanda kehidupan yang baru. Malam harinya, Sam menerima email dari Elon. Email itu berisikan kata-kata perpisahan. Elon akan mencari planet lain dalam ekspedisi baru yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk sampai di sana. Hal ini membuat Sam kecewa. Harapannya untuk segera bertemu sang kekasih musnah. Ia menangis, terpancar raut kecewa dari wajahnya. Di ruang makan, Mika memasak spaghetti labu. Sam sepertinya belum pernah merasakan masakan itu. Lalu Mika langsung melihat keluar dan mengamati kecepatan dan arah angin.
hal yang cukup membuatnya khawatir bahwa kecepatan angin yang tak stabil tak akan membawa mereka ke planet Io. Sebelum mereka pergi keesokan harinya, Mika mengamati planet Io tersebut menggunakan teleskop yang berada di ruangan itu. Sam mengatakan padanya bahwa ia sangat ingin ke museum seni. Pementasan seni mitos modern adalah pementasan seni terakhir kali yang ia lihat sebelum bencana itu datang. Ia ingin melihat museum itu sekali lagi sebelum benar-benar meninggalkan bumi. Keesokan paginya, Mika mendengar kabar dari saluran radio bahwa kapal Exodus yang akan membawa mereka menuju Io merubah tempat penjemputan dikarenakan cuaca yang buruk. Hal ini menjadi masalah baginya dikarenakan helium sebagai bahan bakar balon udara tidak akan cukup menuju lokasi itu. Namun Sam sepertinya tahu bagaimana cara mendapatkan helium tersebut. Lokasinya berada di zona tempat di mana polusi udara yang paling tinggi. Mereka sudah menggunakan pakaian dan peralatan yang lengkap. Di tengah perjalanan, Sam berhenti seolah tak mau berpisah dengan kota itu. Hingga akhirnya mereka sudah sampai di suatu tempat untuk mendapatkan helium, membawanya ke bagasi tambahan di motor MVP itu. Menunggu keesokan paginya, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Pagi menjelang, Mika memasukkan helium ke balon udara. Sam memutuskan untuk pergi sebentar. Ia menuju museum seni, namun Mika mengingatkan akan segera pergi dalam 1 jam ke depan. Tampak sedikit keraguan dan kecemasan di wajah Mika akan perbuatan Sam saat ini. Sesampainya di museum seni, Sam menemukan patung seperti gambar yang ada pada buku yang pernah ia ambil di perpustakaan. Terus melangkah hingga akhirnya ia sampai tepat di belakang museum, melihat sebuah lukisan yang dipenuhi dengan bunga yang berwarna merah terlihat sangat nyata. Lalu menuju sebuah lukisan mitologi kuno berjudul Leda and the Swan, menggambarkan kebengisan sang angsa membunuh pemiliknya Leda. Mika sampai di museum ini mengingatkan Sam agar segera pergi, namun ia masih bertahan di sana. Sembari membujuk Sam, Mika juga menceritakan mitologi itu, di mana Leda sebenarnya adalah jelmaan para dewa, sedangkan sang angsa adalah dewa Zeus. Sam menangis. Ia sepertinya tidak ingin meninggalkan bumi, tempat ia tumbuh, tempat di mana semua harapannya ditanamkan. Tangki oksigen menunjukkan level rendah, nafasnya mulai sesak. Ia membayangkan berada di pantai, menikmati udara yang segar, udara yang sudah lama tidak ia rasakan. Secara tiba-tiba, Sam membuka oksigennya. Mika berlari sekuat tenaga dan memeluknya. Ia mulai kehabisan nafas dan tak terselamatkan. Kemudian, scene memperlihatkan Mika yang sudah berada di balon udara, dan film pun berakhir. Sekian dulu teman-teman review kali ini. Semoga ada hal yang bisa kita ambil dari film Io rilisan tahun 2019. Sampai jumpa, wassalam.